Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah beri kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat beraktivitas kembali. Selawat dan salam serta junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menjadi alam yang terang menerang. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Haji Samsida MPD selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya Rani Afiza Saleha MK, NIM 192804-008 dari kelas 01 PKK. Adapun materi yang saya bawakan atau kasus yang saya bawakan yaitu kasus peserta didik yang sulit mengendalikan emosi. Langsung saja, materi yang saya akan bahas yaitu adapun pembahasan yang saya akan terangkan atau jelaskan adalah deskripsi kasus, kronologi kasus, teori mendukung, dan estimasi solusi. Kesimpulan. Pertama, deskripsi kasus. Kasus peserta didik yang sulit mengendalikan emosi, yaitu subjek kasus merupakan anak periang dan agresif. Ia mempunyai kebiasaan jahil kepada teman-temannya dan di lingkungannya. Sehingga subjek kasus juga sering dijuluki sebagai anak yang nakal atau bandel. Di sekolah, subjek kasus sering tidak konsentrasi dalam belajar dan sering mengganggu temannya pada saat proses belajar berlangsung. Dan ketika temannya membalas perbuatan subjek kasus, malah dia tidak terima dan ia mudah marah kepada temannya. Tak heran ia sering terjadi keributan atau pertengkaran antara subjek kasus dengan temannya. Orang tua subjek kasus terlihat longgar memberikan pengawasan kepada subjek kasus dalam bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain. Hal tersebut secara tidak sengaja dapat memberikan pengaruh buruk terhadap subjek kasus, dan menurut ibu dari subjek kasus ialah ia juga menurun dari sifat ayahnya yang suka marah atau mudah marah. Selanjutnya adalah kronologi kasus. Faktor penyebab subjek kasus yang sulit mengendalikan emosi adalah sebagai berikut, yaitu ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu perubahan jasmani. Perubahan jasmani ini terkait dengan keinginan dari subjek kasus yang senang mencoba sesuatu yang baru tanpa memikirkan akibatnya. Seperti yang kita ketahui, subjek kasus sedang memasuki masa remaja, di mana masa remaja ini mulai mencari jati dirinya dan senang melakukan suatu hal yang baru, yang sifatnya menantang seperti ikut-ikutan dengan temannya. Berkelahi saat salah satu temannya berkumpulannya, ada yang terlibat masalah. Yang kedua yaitu kematangan kecerdasan emosional yang kurang. Hal ini berkaitan dengan faktor kematangan dan kecerdasan emosional yang kurang terhadap subjek kasus karena ia belum memahami betul bagaimana pengendalian emosi yang benar. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya itu menyenangkan dan menantang tanpa memikirkan bagaimana akibat dari emosi dirinya yang tidak terkendali seperti melakukan keributan di sekolah dan melakukan pelanggaran lainnya yang dilarang. Kedua yaitu faktor internal, di mana pola asuh orang tua. Orang tua subjek kasus kurang pengawasan terhadap subjek kasus sehingga subjek kasus tidak takut melakukan tindakan yang menurutnya menantang seperti terlibat perkelahian. Dan menurut ibu dari subjek kasus, ia juga menurun dari sifat ayahnya yang mudah marah. Kedua yaitu dari faktor eksternal, pergaulan dengan teman di lingkungan masyarakat. Diketahui subjek kasus terbiasa berkumpul dengan teman-teman di lingkungannya yang sering berbicara dan berperilaku kasar. Sehingga akhirnya berbicara kasar dan perilaku kasar sudah menjadi suatu kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh subjek kasus. Selanjutnya yaitu pembahasan teori yang mendukung, di mana teori yang mendukungnya adalah kecerdasan emosional. Apa itu pengertian dari kecerdasan emosional? Pengertian dari kecerdasan emosional itu adalah kemampuan seseorang yang menerima nilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi
akan suatu hubungan. Perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya, dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Menurut psikologi lainnya, yaitu Pearson, Glenn tahun 2000 di halaman 80 bukunya mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai serangkaian kemampuan pribadi, emosi, dan sosial yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan. Sedangkan Goleman tahun 2002 mengatakan kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Yang kedua adalah, apa penting kecerdasan emosional? Menurut Alan Martibais, Partislovi, dan Jack Mayer, tahun 1990, kecerdasan emosional meliputi yaitu pertama, kemampuan untuk merasakan secara akurat, menilai dan mengekspresikan emosi. Kedua, kemampuan untuk mengakses dan atau menghasilkan perasaan ketika ia bersedia berpikir. Ketiga, kemampuan untuk memahami emosi dan pengetahuan emosional. Keempat, kemampuan untuk mengatur emosi dan promosikan pertumbuhan emosi dan memahami dan intelektual. Kecerdasan emosi memiliki kesinambungan yang cukup erat dengan kualitas hidup manusia, di mana kecerdasan emosi berkaitan dengan arah yang positif jika remaja dapat mengendalikannya. Memang dibutuhkan proses agar seseorang dapat mencapai tingkatan kecerdasan emosional yang mantap. Selanjutnya yaitu hubungan serta penerapan kecerdasan emosional dalam pembelajaran peserta didik. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Faktor tersebut antara lain kepribadian, lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan pendidikan. Pendidikan merupakan variabel yang sangat berperan dalam perkembangan emosi individu. Perbedaan individu juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan kondisi atau keadaan individu yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, orang memiliki kecerdasan emosional yang baik diharapkan dapat menampilkan sikap berpikir yang tercermin dari cara berpikir yang logis, cepat, mempunyai kemampuan abstraksi yang baik, mampu menteleksi, menafsirkan, menyimpulkan, mengevaluasi, dan mengingat menyelesaikan masalah dengan baik, bertindak terarah sesuai dengan tujuan, serta tingkat kematangan yang baik dan ketenangan. Hal tersebut berkaitan juga dengan kemampuan intelijensial yang baik. Apabila dikaitkan dengan presentasi pelajar, maka kecerdasan emosi merupakan salah satu faktor yang turut menuntun prestasi. Individu yang memiliki IQ yang tinggi diharapkan akan menghasilkan
prestasi belajar yang tinggi. Karena EQ yang seringkali dianggap model potensial yang mudah sering seseorang dalam belajar, maka seringkali muncul anggapan bahwa EQ merupakan faktor yang menunjang prestasi belajar yang baik. Bahkan ada yang sebagian masyarakat yang menempatkan EQ melebihi porsi yang seharusnya. Mereka menganggap hasil tes EQ yang tidak merupakan jaminan kesuksesan belajar seseorang. Sebaiknya EQ yang rendah merupakan finish akhir bagi individu baik dirinya dan tidak mungkin mencapai prestasi belajar yang baik. Anggap semacam itu tidak tepat karena masih banyak faktor yang ikut menentukan presentasi, terutama EQ serta SQ atau spiritual quotient. Penerapan kecerdasan emosional dalam pembelajaran peserta didik dalam pendidik dalam penting untuk dilakukan, yaitu di mana peserta didik diarahkan secara berlahan untuk mengembangkan, mengasah, serta mengendalikan emosi yang dimiliki, sehingga berdampak baik bagi kehidupan siswa tersebut, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, dalam bidang akademis maupun non-akademis. Selanjutnya adalah estimasi solusi, di mana solusi dari kasus peserta didik yang sulit mengendalikan emosi, yaitu faktor penyebab pada subjek kasus yang sulit mengendalikan emosi, kemudian menetapkan alternatif bantuan yang akan diberikan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam metode konseling atau behavioral dengan menggunakan teknik SPING agar konseling dapat membentuk tingkah laku yang baru yang sebelumnya belum pernah ditampilkan, dengan memberikan reinforcement secara sistematik dan langsung setiap kali tingkah laku ditampilkan. Tingkah laku diubah secara terhadap dengan memperkuat unsur-unsur kecil tingkah laku baru yang diinginkan secara berturut-turut sampai mendekati tingkah laku akhir. Subjek kasus yang sering berbicara kasar, sering membuat keributan, mudah marah, berkelahi, dan merasa validasi sekolah dimiliki untuk meninggalkan sedikit demi sedikit kebiasaan yang demikian, agar subjek kasus dapat membentuk tingkah laku yang barunya yang lebih baik, dimulai dari tidak membiasakan diri untuk berbicara kasar lagi dan mengganggu teman di kelas yang sedang belajar, hingga mengendalikan kemarahan saat terjadi suatu permasalahan agar tidak sampai terjadi suatu perkelahian lagi. Pada tahap dilaksanakan alternatif bantuan sebagai dirumuskan dalam prekognisis, maka dalam treatment akan diambil tindakan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pertama, pertemuan pertama yaitu membangun hubungan baik atau rapport dengan subjek kasus dengan cara memulai bercakap dan menampilkan diri sebagai orang yang dapat memahami dan menerima permasalahan yang sedang dihadapi subjek kasus dan mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh subjek kasus. Pertemuan kedua, penelitian langsung mengarahkan subjek kasus bahwa perilakunya selama ini cenderung agresif, melanggar peraturan sekolah, sering melakukan keributan di kelas, senang menertawakan
kesalahan orang lain, merusak fasilitas sekolah, mudah terpancing amarah, sering terlibat perkelahian fisik baik dengan teman sekalipun maupun teman sekelas maupun berbeda kelas, dapat berakibat merusak pribadi dengan mengganggu dari orang lain sekitarnya. Agar kasus yang dapat membentuk tingkah laku barunya, yang lebih baik dimulai dari tidak membiasakan diri untuk berbicara kasar, mengganggu teman di kelas yang sedang belajar, hingga mengendalikan amarahnya saat terjadi suatu permasalahan agar tidak sampai terjadi suatu perkelahian lagi. Ketiga, subjek kasus mengenai cara-cara dan manfaat yang dapat saat berhenti melakukan perilaku yang merugikan dirinya dan orang di sekitarnya. Pada pertemuan ini, subjek kasus sudah menunjukkan sikap sebagai berikut, yaitu subjek kasus yang tidak melakukan perbuatan atau melanggar terkait permasalahan emosi di kelas, seperti berbicara kasar, membuat keributan di kelas, dan berkelahi dengan teman. Kedua itu perilaku yang berubah terhadap subjek kasus, yaitu mengatasi permasalahan sendiri dalam bergaul dengan baik, dalam pergaulan dengan baik, tidak dengan emosi yang meluap-luap lagi dan tidak lagi menghindari dan membiarkan permasalahannya. Pada pertemuan ini, penelitian dan subjek kasus mengakhiri pertemuan karena sudah ada penelitian dan subjek kasus mengakhiri. Pada pertemuan ini, penelitian dan subjek kasus mengakhiri pertemuan karena sudah ada perubahan yang positif dan sekaligus menghentikan proses konseling. Pada akhirnya, pertemuan subjek kasus dengan penuh ketulusan mengucapkan terima kasih kepada penelitian karena bisa membimbing dirinya dengan penuh ikhlas. Adalah kesimpulan, di mana kesimpulan dari kasus peserta didik sulit mengendalikan emosi, yaitu pertama, berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk karakteristik subjek kasus yaitu cenderung bersikap agresif, merusak fasilitas sekolah, senang menertawakan kesalahan orang lain, sering mengganggu teman di kelas, mudah terpancing amarah, berbicara keras, sering terlibat perkelahian fisik baik teman sekelas maupun berbeda kelas. Faktor penyebab dari subjek kasus yaitu faktor internal, di mana tadi ada perubahan jasmani dan kematangan kecerdasan emosi yang kurang. Yaitu dari faktor eksternal adalah pola asuh orang tua dan pergaulan teman di lingkungan masyarakat. Kemudian alternatif bantuan yang diberikan kepada subjek kasus berupa treatment menggunakan model konseling yaitu behavioral dengan teknik dari model konseling behavioral yaitu SPING. Dan hasil diperoleh dari layanan bantuan yang diberikan pada subjek kasus, yaitu subjek kasus sudah banyak mengalami perubahan, terutama dalam hubungan sosial dan teman-temannya. Seperti subjek kasus sudah dapat berkomunikasi dengan baik kepada teman-teman sekelasnya tanpa berbicara kasar, juga tidak pernah terlibat perkelahian lagi, tidak merusak fasilitas sekolah, serta semakin meningkat keaktifannya dalam pelajaran tanpa mengganggu teman lagi pada saat proses belajar berlangsung di dalam kelas, baik kelompok maupun individu.
Dan yang paling penting bahwa subjek kasus kini telah menyadari apa yang dilakukan sekarang jauh lebih baik dan sangat bermanfaat untuk dirinya dan memberikan sisi positif untuk orang lain. Demikian yang saya sampaikan. Adapun kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.